Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Memang Mudah Channel. Setiap orang punya cerita, tapi tidak semua orang menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, selalu ada benih keberhasilan yang sedang tumbuh. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah tentang sikap yang kaku terhadap semua orang di kantor dan sikap kepemimpinan dari Office BO, yang semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa harapan itu selalu ada. Lantai 42 gedung Pratama Group adalah zona tanpa suara. Di sana, karpet tebal meredam setiap langkah kaki, dan pendingin ruangan selalu disetel pada suhu yang cukup untuk membuat siapapun menggigil. Namun, bagi para karyawan, sumber hawa dingin yang sebenarnya bukanlah mesin pendingin, melainkan sosok yang duduk di balik meja marmer hitam di ujung lorong, Siska Pratama. Siska adalah definisi dari efisiensi yang murni. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, ia telah memimpin perusahaan properti warisan keluarganya menuju angka pertumbuhan yang belum pernah tercapai sebelumnya. Baginya, manusia hanyalah variabel dalam persamaan keuntungan. Jika variabel itu tidak berfungsi, maka harus diganti. Tidak ada ruang untuk alasan, apalagi perasaan. Sore itu, di bulan Ramadan yang terik, Siska sedang menatap layar monitornya dengan kening berkerut. Laporan triwulan menunjukkan sedikit penurunan pada efisiensi operasional di bagian umum. Ia mencatat sesuatu di tablet digitalnya dengan gerakan tajam. Di luar jendela besar, langit Jakarta mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, menandakan waktu berbuka puasa tinggal 1 jam lagi. Namun, bagi Siska, waktu hanyalah deretan angka yang terus berjalan. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan, hampir ragu-ragu. Siska tidak mendongak. Masuk, jawabnya singkat, suaranya sedingin es. Pintu terbuka perlahan. Siska mengharapkan sekretarisnya yang membawa dokumen kontrak, namun yang muncul justru seorang pemuda berseragam abu-abu gelap, seragam petugas kebersihan atau office boy di perusahaannya. Pemuda itu tampak pucat. Keringat dingin sebesar biji jagung menghiasi pelipisnya. Namanya, jika Siska tidak salah membaca papan nama kecil di dadanya, adalah Ardan Wardana. Maaf mengganggu waktunya, Ibu Siska. Suara Ardan bergetar. Ia berdiri dengan bahu yang sedikit membungkuk, tangannya saling meremas di depan tubuh. Siska meletakkan pena digitalnya dan menyandarkan punggung. Matanya yang tajam menatap Ardan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kamu tahu ini ruang apa? Dan kamu tahu jam berapa sekarang? Laporan kebersihan biasanya melalui supervisor kamu, bukan langsung ke saya. Ardan menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Saya tahu, Bu. Saya benar-benar minta maaf. Saya terpaksa. Terpaksa. Siska mengangkat alisnya. Apa ada pipa bocor yang sampai membuatmu harus menghadap CEO secara langsung? Bukan, Bu. Ini masalah pribadi. Ardan menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Ibu, bolehkah saya meminjam uang 100.000 rupiah? Hanya untuk hari ini, Bu. Agar saya bisa membeli makanan untuk berbuka dan sahur nanti. Uang saya, habis saya kirimkan semua ke ibu saya di kampung yang sedang sakit. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Siska merasa amarah mulai naik ke dadanya. Ini adalah pelanggaran profesionalisme yang paling konyol yang pernah ia temui. Seorang karyawan tingkat bawah masuk ke ruangannya hanya untuk meminjam uang receh? Kamu sadar apa yang kamu katakan? Siska berdiri, membuat Ardan tersentak mundur. Pratama Group bukan lembaga simpan pinjam, Ardan.
Kamu punya gaji bulanan. Jika kamu tidak bisa mengatur keuanganmu sendiri, itu bukan tanggung jawab perusahaan. Meminta uang kepada atasan tertinggi dengan cara seperti ini, itu sangat tidak sopan dan tidak profesional. Saya bisa saja memecatmu detik ini juga karena ketidaksopanan ini. Ardan menunduk dalam-dalam. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan karena takut dipecat, tapi karena rasa lemas yang luar biasa akibat lapar dan haus yang melilit. Saya mengerti, Bu. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya tidak tahu harus bertanya ke siapa lagi di jam sesore ini. Teman-teman saya juga sedang sulit. Siska hendak memanggil keamanan melalui interkom untuk mengawal Ardan keluar. Namun, saat jemarinya hampir menyentuh tombol, ia melihat sesuatu. Ardan hampir kehilangan keseimbangan. Pemuda itu harus bertumpu pada pinggiran kursi tamu agar tidak jatuh. Wajahnya yang semula pucat kini tampak kian pasi, dan matanya menunjukkan keletihan yang jujur, bukan akting. Ada sesuatu dalam batin Siska yang biasanya beku, tiba-tiba terasa terusik. Ia teringat mendiang ayahnya yang selalu berkata bahwa seorang pemimpin harus memiliki mata yang bisa melihat melampaui kertas laporan. Siska menarik napas panjang, mencoba meredam egonya. Ia meraih tas kulitnya yang terletak di samping kursi, mengambil selembar uang 100.000, lalu meletakkannya di tepi meja. Ambil ini, kata Siska, nadanya masih tegas namun volumenya merendah. Ardan mendongak, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Dengarkan saya, Ardan. Siska memotong sebelum Ardan sempat mengucap syukur lebih lanjut. Saya memberikan ini bukan sebagai CEO, tapi sebagai sesama manusia. Tapi ingat, jangan pernah ulangi ini lagi. Belajarlah mengatur keuanganmu. Jangan biarkan ketulusanmu kepada orang tua membuatmu kehilangan akal sehat di tempat kerja. Disiplin adalah kunci, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam hidup pribadi. Kamu mengerti? Saya mengerti, Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Saya akan mengembalikan uang ini setelah gajian bulan depan, ucap Ardan sambil mengambil uang itu dengan tangan gemetar. Sudahlah, pergi. Sebentar lagi azan maghrib. Jangan sampai pingsan di koridor saya. Siska kembali duduk dan memusatkan perhatian pada monitornya, seolah-olah interaksi itu tidak pernah terjadi. Ardan membungkuk hormat berkali-kali sebelum keluar dari ruangan dengan langkah yang sedikit lebih ringan. Setelah pintu tertutup, Siska terdiam sejenak. Ia memandang ke arah pintu, merasa sedikit aneh dengan dirinya sendiri. Mengapa ia membantu pemuda itu? Padahal, 100.000 rupiah tidak ada artinya bagi Siska, tapi aturan adalah aturan. Siska menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Ia harus fokus. Minggu depan adalah momen paling krusial dalam karirnya. PT Andika Sentosa, raksasa industri yang selama ini sulit ditembus, akhirnya setuju untuk melakukan pertemuan negosiasi. Jika ia berhasil memenangkan kontrak ini, Pratama Group akan menjadi pemimpin pasar yang tak tergoyahkan. Ia tidak tahu bahwa nasib, melalui selembar uang 100.000 rupiah itu, baru saja mulai memutar roda permainan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, suasana di kantor pusat Pratama Group terasa lebih tegang dari biasanya. Meskipun aroma kopi dan parfum mahal tetap memenuhi udara, ada frekuensi kegelisahan yang memancar dari ruang rapat utama. Siska Pratama baru saja menyelesaikan rapat evaluasi mingguan yang berakhir dengan teguran keras bagi tim pemasaran. Bagi Siska, Ramadan bukan alasan untuk menurunkan standar. Justru di bulan yang penuh ujian ini,
ia percaya kedisiplinan seseorang benar-benar diuji. Ia berjalan cepat melintasi koridor kaca, tumis sepatunya mengetuk lantai dengan irama yang konsisten, seperti detak jam dinding yang menghitung mundur menuju kehancuran bagi siapa saja yang tidak kompeten. Rapi, siapkan semua berkas untuk PT Andika Sentosa. Perintah Siska tanpa menoleh pada sekretarisnya yang setengah berlari mengimbangi langkahnya. Saya tidak mau ada kesalahan ketik, salah data, atau presentasi yang membosankan. Direktur mereka dikenal sangat selektif dan misterius. Baik, Bu Siska. Namun, pihak PT Andika belum memberikan profil lengkap mengenai direktur utama mereka yang baru. Kabarnya, beliau sangat tertutup dari media, jawab Rapi sambil mencatat di tabletnya. Siska berhenti mendadak, membuat Rapi hampir menabrak punggungnya. Tertutup atau tidak, dia tetap manusia yang mengejar profit. Pastikan kita punya angka yang tidak bisa mereka tolak. Saat Siska hendak memasuki ruangannya, ia melihat sesosok pria berseragam abu-abu sedang membersihkan kaca jendela di ujung lorong. Itu Ardan. Pemuda itu tampak jauh lebih segar dibanding sore kemarin. Gerakannya saat mengelap kaca terlihat sangat efisien, hampir terlalu presisi untuk seorang petugas kebersihan. Ardan menyadari kehadiran Siska. Ia berhenti sejenak, melepas sarung tangannya, dan menunduk hormat dengan senyum tipis yang sopan. Siska hanya membalas dengan anggukan kaku, namun matanya sempat menangkap sesuatu yang ganjil. Ardan tidak tampak terintimidasi seperti karyawan lain saat ia lewat. Ada ketenangan yang aneh di matanya, sebuah ketenangan yang biasanya hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah selesai dengan urusan duniawinya. Mungkin karena dia sudah makan, pikir Siska sinis, mencoba mengabaikan rasa penasarannya. Sepanjang hari itu, Siska terus tenggelam dalam persiapan presentasi. Namun, beberapa kali ia mendapati dirinya memperhatikan interaksi Ardan dengan karyawan lain dari balik dinding kaca ruangannya. Ia melihat Ardan membantu seorang staf administrasi yang keberatan membawa tumpukan dokumen. Ia melihat Ardan mendengarkan keluh kesah seorang satpam tua dengan saksama, seolah-olah percakapan itu adalah hal terpenting di dunia. Ardan tampak seperti lem yang menyatukan retakan-retakan kecil di dasar piramida perusahaannya, hal-hal yang selama ini dianggap Siska tidak relevan. Menjelang sore, saat kantor mulai sepi karena banyak yang pulang lebih awal untuk berbuka di rumah, Siska keluar untuk mengambil air minum di pantry. Di sana, ia kembali bertemu Ardan yang sedang merapikan cangkir-cangkir bekas rapat. "Ibu belum pulang?" tanya Ardan lembut. "Pekerjaan saya belum selesai," jawab Siska singkat sambil mengisi gelasnya. Ia ragu sejenak, lalu bertanya, "Uang kemarin sudah kamu gunakan untuk makan?" Ardan tersenyum tulus. "Sudah, Bu. Sangat cukup. Bahkan saya bisa membelikan obat untuk teman saya yang juga sedang sakit di kosan. Kebaikan ibu kemarin adalah berkah yang luar biasa bagi kami." Siska membuang muka, merasa sedikit risih dengan pujian itu. "Itu hanya pinjaman, Ardan. Pastikan kamu tetap bekerja dengan benar." "Tentu, Bu. Saya selalu percaya bahwa cara kita melakukan hal kecil adalah cara kita melakukan hal besar," ucap Ardan pelan. Kalimat itu membuat Siska terpaku. Cara kita melakukan hal kecil adalah cara kita melakukan hal besar. Itu adalah kutipan dari buku kepemimpinan klasik yang sering ia baca, namun mendengarnya dari mulut seorang OB terasa sangat janggal. "Kamu pernah sekolah bisnis?" tanya Siska spontan. Ardan tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat elegan. "Saya hanya banyak mengamati, Bu. Dari posisi saya di bawah sini, saya bisa melihat banyak hal yang mungkin tidak terlihat dari kursi ibu di atas sana."
Sebelum Siska sempat bertanya lebih lanjut, Ardan sudah berpamitan untuk melanjutkan tugasnya. Siska berdiri sendirian di pantry yang sunyi, memandangi gelas airnya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pemuda itu. Siska merasa seperti sedang melihat sebuah teka-teki yang sengaja diletakkan di tengah jalannya. Namun, pikirannya segera teralihkan oleh notifikasi di ponselnya. Pesan dari pihak PT Andika Sentosa. Pertemuan dijadwalkan lusa, pukul 10 pagi. Direktur utama kami akan hadir secara pribadi. Siska menarik napas panjang. Ia harus membuang jauh-jauh rasa penasarannya pada Sang Obe. Masa depan Pratama Group ada di pundaknya, dan ia tidak boleh membiarkan detail sekecil apapun mengganggu fokusnya. Ia tidak menyadari bahwa Ardan, di balik pintu pantry, sedang mencatat sesuatu di sebuah ponsel lipat yang tampak sangat canggih, jauh lebih canggih dari yang seharusnya dimiliki oleh seorang petugas kebersihan dengan gaji minimum. Data ini sampah. Siska melemparkan map biru ke atas meja rapat. Suaranya tidak keras, namun ketajamannya sanggup mengiris keberanian manajer operasional yang duduk di depannya. Saya minta proyeksi pertumbuhan 5 tahun ke depan dengan variabel inflasi terbaru. Apa yang kalian berikan? Estimasi kasar. Maaf, Bu Siska, tim kami sedang kekurangan orang karena beberapa staf sedang izin sakit dan saya tidak membayar kalian untuk memberi alasan, potong Siska dingin. Cari solusinya. Saya ingin dokumen revisi ada di meja saya sebelum jam buka puasa hari ini. Jika tidak, jangan harap ada bonus lebaran tahun ini. Seluruh ruangan terdiam. Ancaman itu terasa nyata dan menyakitkan, terutama di tengah bulan suci di mana semua orang berharap bisa sedikit lebih tenang. Siska berdiri, merapikan blazernya yang tanpa celah, lalu melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Di koridor, ia berpapasan dengan Ardan. Pemuda itu sedang mendorong kereta pembersih, wajahnya tampak tenang meski peluh membasahi keningnya. Siska memperlambat langkahnya tanpa sadar. Ada sesuatu tentang kehadiran Ardan yang selalu membuatnya merasa tidak nyaman. Bukan karena Ardan mengancam posisinya, tapi karena ketenangan pemuda itu seolah mengejek kegelisahan yang ia sembunyikan di balik topeng bajanya. Bu Siska, sapa Ardan sopan, menepi untuk memberi jalan. Siska berhenti. Kamu masih di sini, Ardan? Saya pikir shift kamu sudah selesai 1 jam yang lalu. Saya membantu Pak Mul, Bu. Beliau sedang kurang enak badan, jadi saya tawarkan diri untuk menyelesaikan bagian koridor timur ini, jawab Ardan sambil tersenyum tipis. Siska menyipitkan mata. Kamu terlalu banyak melakukan pekerjaan orang lain. Di perusahaan ini, efisiensi berarti mengerjakan tugasmu sendiri dengan sempurna. Membantu orang lain hanya akan membuat mereka malas dan bergantung padamu. Ardan terdiam sejenak, lalu menatap langsung ke mata Siska, sebuah tindakan yang jarang berani dilakukan oleh staf manajerial sekalipun. Mungkin ibu benar soal efisiensi. Tapi dalam hidup, terkadang kita butuh penyangga saat kaki kita lelah, bukan? Perusahaan ini bukan hanya sekadar mesin, Bu. Ini adalah kumpulan manusia. Filosofi yang bagus untuk seorang OB, sindir Siska, meski dalam hati ia merasa tersentil. Tapi di dunia bisnis yang nyata, manusia yang lemah hanya akan menghambat laju mesin. Ingat itu. Siska melangkah pergi, namun ia bisa merasakan tatapan Ardan mengikuti punggungnya. Ia merasa kesal. Mengapa ia merasa perlu berdebat dengan seorang petugas kebersihan? Mengapa kata-kata pemuda itu terus terngiang di kepalanya seperti melodi yang mengganggu? Sore itu, saat azan maghrib berkumandang, Siska masih berada di ruangannya.
Ia membatalkan puasanya hanya dengan seteguk air mineral dan sebutir kurma yang disiapkan sekretarisnya. Ia terlalu sibuk membedah draft kontrak untuk menyadari bahwa di luar sana, kehidupan sedang berjalan. Tiba-tiba, lampu di ruangannya berkedip dan padam. Seluruh lantai 42 menjadi gelap gulita. Siska menghela napas kasar. "Rapi! Kenapa lampunya mati?" teriaknya, lupa bahwa sekretarisnya sudah pulang sejak setengah jam lalu. Siska meraih ponselnya untuk menggunakan senter, namun sebelum ia sempat menyalakannya, sebuah cahaya kecil muncul dari arah pintu. Ardan berdiri di sana memegang lampu darurat kecil. "Ada gangguan pada panel utama di lantai ini, Bu. Teknisi sedang memperbaikinya," kata Ardan lembut. "Berapa lama?" tanya Siska gusar. "Mungkin 15 menit. Ibu ingin saya temani di sini sampai lampu menyala?" Ruangan ini cukup gelap tanpa jendela yang terbuka. Siska hendak menolak, namun kegelapan yang pekat dan keheningan gedung yang kosong tiba-tiba terasa mencekam. "Duduklah di sana," perintah Siska menunjuk kursi tamu. Dalam keremangan cahaya lampu darurat, mereka duduk dalam keheningan yang canggung. Untuk pertama kalinya, Siska tidak melihat Ardan sebagai bawahan, melainkan sebagai sosok manusia di tengah kegelapan. "Kenapa kamu bekerja sekeras ini, Ardan?" tanya Siska tiba-tiba, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Maksud saya, kamu punya pemikiran yang cerdas. Kenapa memilih jadi OB?" Ardan tampak merenung. "Terkadang, untuk memahami cara kerja sebuah jam besar, kita harus menjadi roda gigi terkecil di dalamnya, Bu. Kita belajar tentang kerendahan hati, tentang bagaimana rasa haus yang sebenarnya, dan bagaimana rasanya diabaikan. Itu adalah pelajaran yang tidak diajarkan di universitas manapun." Siska tertegun. Kalimat itu bukan kalimat orang biasa. Kamu terdengar seperti seseorang yang sedang menjalankan misi, bukan mencari nafkah. Ardan tertawa kecil. "Bukankah hidup ini memang sebuah misi? Misi untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin." Tepat saat itu, lampu kembali menyala dengan terang, memutus keintiman sesaat di antara mereka. Siska segera kembali ke mode profesionalnya, berdeham dan merapikan dokumen di mejanya. "Terima kasih untuk lampunya, Ardan. Kamu bisa pergi sekarang." "Sama-sama, Bu Siska. Semoga sukses untuk pertemuan lusa. Saya yakin Ibu akan mendapatkan apa yang pantas Ibu dapatkan," ucap Ardan sebelum menghilang di balik pintu. Siska terdiam lama setelah Ardan pergi. "Apa yang pantas saya dapatkan?" Kalimat itu terdengar seperti doa, namun juga seperti peringatan. Ia menatap cermin di sudut ruangan, melihat bayangan dirinya yang tampak lelah namun penuh ambisi. Lusa adalah penentuannya. Ia telah menyiapkan segalanya. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siska merasakan secercah keraguan. Apakah angka-angka di atas kertas ini benar-benar cukup untuk meyakinkan PT Andika Sentosa? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini ia lupakan? Ia tidak tahu bahwa jawaban dari pertanyaannya sedang berjalan turun menuju basemen, menanggalkan seragam abu-abunya, dan masuk ke dalam sebuah mobil mewah yang sudah menunggu di area parkir rahasia. Kerjasama dengan PT Andika Sentosa bukan sekadar kontrak. Ini adalah tentang pengakuan dunia bisnis terhadap kepemimpinannya. "Semua sudah siap, Bu," lapor rapi dengan nada bicara yang cepat dan efisien. Ruang rapat utama sudah disterilisasi. Tim konsumsi sudah menyiapkan hidangan berbuka terbaik jika rapat berlangsung hingga petang. Pihak PT Andika baru saja mengonfirmasi bahwa mereka sudah berada di lobi. Siska mengangguk kecil.
Jantungnya berdegup sedikit lebih kencang, namun wajahnya tetap sedingin marmer. Ingat, Rapi. Jangan ada interupsi. Saya ingin fokus total. Ia melangkah menuju ruang rapat utama. Di sepanjang koridor, para karyawan menunduk hormat, merasakan aura otoritas yang memancar dari sang CEO. Namun, saat melewati area pantry, Siska sempat melirik ke arah sudut lorong. Ia mencari sosok berseragam abu-abu yang biasanya ada di sana. Ardan tidak terlihat. Mungkin dia sedang bertugas di lantai lain, pikir Siska singkat, mencoba membuang pikiran yang tidak relevan itu dari kepalanya. Pukul 10 tepat. Siska sudah duduk di kursi utama ruang rapat yang dikelilingi dinding kaca kedap suara. Tim legal dan manajer seniornya duduk di sisi kiri dan kanannya, semuanya tampak tegang. Pihak PT Andika Sentosa telah tiba. Suara resepsionis terdengar melalui interkom. Pintu besar berbahan kayu jati itu terbuka perlahan. Siska berdiri, memasang senyum profesional yang telah ia latih bertahun-tahun. Dua orang pria paruh baya mengenakan setelan jas mahal masuk terlebih dahulu. Mereka adalah dewan komisaris yang sudah sering terlihat di berita finansial. Siska menjabat tangan mereka satu persatu. Selamat datang, Pak Gunawan, Pak Surya. Sebuah kehormatan bagi kami, sapa Siska formal. Terima kasih, Ibu Siska. Namun, kami di sini hanya untuk mendampingi. Direktur utama kami yang akan mengambil keputusan akhir hari ini, ujar Pak Gunawan dengan nada misterius. Siska mengerutkan kening. Saya mengerti. Di mana beliau? Beliau ada tepat di belakang kami. Pak Surya bergeser ke samping, membuka jalan bagi sosok ketiga yang sejak tadi tertutup bayangan di koridor. Suara langkah sepatu pantofel yang dipoles mengilap terdengar mantap di atas lantai kayu. Ketika sosok itu melangkah masuk ke dalam cahaya ruangan, napas Siska seolah terhenti di kerongkongan. Penanya jatuh dari genggaman dan menghantam lantai dengan suara yang nyaring dalam keheningan itu. Pria itu mengenakan setelan jas navy blue yang dipotong sempurna dengan kemeja putih bersih tanpa dasi, sebuah gaya yang menunjukkan otoritas sekaligus kebebasan. Rambutnya yang biasanya berantakan kini tertata rapi. Namun, yang paling membuat Siska terpaku adalah matanya. Mata tenang yang sama, yang 2 hari lalu menatapnya di tengah kegelapan ruang kerja saat lampu padam. Selamat pagi, Ibu Siska Pratama. Suara itu terdengar berat, elegan, dan penuh percaya diri. Ardan, bisik Siska pelan, hampir tidak terdengar. Suaranya bergetar antara tidak percaya dan ngeri. Perkenalkan, nama saya Ardan Wardana. Pria itu mengulurkan tangan dengan senyum tipis yang sangat familiar. Direktur Utama PT Andika Sentosa. Senang bertemu kembali dengan Anda dalam suasana yang sedikit berbeda. Seluruh tim Siska terperangah. Kasakusuk rendah mulai terdengar di ruangan itu. Rapi, sang sekretaris, menutup mulutnya dengan tangan karena terkejut. Sosok yang selama 2 minggu terakhir menyapu lantai dan membuang sampah di kantor mereka, kini berdiri di sana sebagai pemegang nasib perusahaan mereka. Siska merasa bumi yang ia pijak seakan bergeser. Ingatannya berputar cepat pada momen di mana Ardan memohon uang 100.000 rupiah kepadanya. Ia teringat bagaimana ia hampir mengusir pria ini, bagaimana ia menceramahinya tentang profesionalisme, dan bagaimana ia memberinya uang dengan nada angkuh. Kamu menyamar. Suara Siska akhirnya kembali, meski masih terdengar goyah. Ardan duduk di kursi yang berseberangan langsung dengan Siska. Ia melipat tangannya di atas meja, menatap Siska dengan tatapan yang sulit diartikan. Saya lebih suka menyebutnya sebagai investigasi lapangan, Bu Siska.
Perusahaan saya akan menanamkan modal triliunan rupiah di sini. Saya tidak bisa hanya mengandalkan laporan keuangan yang bisa dimanipulasi. Saya perlu melihat langsung jantung dari perusahaan ini, budayanya, orang-orangnya, dan yang terpenting, karakter pemimpinnya. Siska merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ia teringat kata-kata pedasnya tentang manusia yang lemah hanya menghambat mesin. Ia teringat bagaimana ia memperlakukan karyawannya sebagai angka. Dan, tanya Siska menantang, mencoba memulihkan martabatnya yang hancur. Apa yang Anda temukan selama menyapu lantai saya, Pak Ardan? Ardan terdiam sejenak, membuat ketegangan di ruangan itu semakin mencekam. Saya menemukan banyak hal, Ibu Siska. Hal-hal yang tidak akan pernah tertulis di draft kontrak yang Anda siapkan ini. Keheningan di ruang rapat itu terasa lebih berat daripada tumpukan dokumen di atas meja. Siska berusaha mengatur napas, mencoba memanggil kembali sosok CEO tangguh yang ia bangun selama bertahun-tahun. Namun, setiap kali ia menatap Ardan, ia hanya melihat pemuda pucat yang gemetar di depan mejanya sore itu. Anda ingin membahas budaya kerja? Siska akhirnya bersuara, mencoba mempertahankan nada bicaranya agar tetap stabil. Pratama Group adalah perusahaan dengan pertumbuhan tercepat di sektor ini. Kedisiplinan yang Anda lihat adalah alasan mengapa kami tetap bertahan saat yang lain tumbang. Ardan mengangguk pelan, jemarinya mengetuk meja dengan ritme yang tenang. Kedisiplinan memang penting, Ibu Siska. Tanpanya, perusahaan hanyalah sekumpulan orang tanpa arah. Tapi saya melihat sesuatu yang lain selama 2 minggu saya memegang sapu di sini. Saya melihat ketakutannya mencekam di mata staf Anda. Saya melihat seorang manajer menangis di tangga darurat karena takut melaporkan kegagalan kecil. Saya melihat sebuah mesin yang sangat efisien, tetapi kehilangan jiwanya. Ardan berdiri, berjalan perlahan menuju dinding kaca yang memperlihatkan kesibukan di lantai kantor. Anda ingat sore itu? Saat saya meminjam 100.000? Siska menunduk, wajahnya terasa panas. Itu sebuah ujian. Itu adalah titik penentu, jawab Ardan tanpa menoleh. Jika sore itu Anda mengusir saya tanpa peduli, saya akan langsung membatalkan kontrak ini malam itu juga. Tidak peduli seberapa besar profit yang Anda janjikan. Karena pemimpin yang tidak memiliki empati pada hal kecil akan menjadi tiran dalam hal besar. Namun, Ardan berbalik, menatap Siska dengan lembut. Anda memberikan uang itu. Meski dengan nada yang keras dan ego yang tinggi, sisi kemanusiaan Anda masih menang. Itulah satu-satunya alasan mengapa saya berdiri di ruang rapat ini hari ini. Siska tertegun. Ia merasa seperti baru saja dibedah. Segala ketegasannya selama ini ternyata hampir saja menghancurkan segalanya, dan justru tindakan kecil yang ia anggap tidak profesional, itulah yang menyelamatkannya. Kontrak ini tetap akan saya tanda tangani, lanjut Ardan, membuat seisi ruangan menghela napas lega. Tetapi dengan satu syarat tambahan yang harus dimasukkan ke dalam klausul budaya perusahaan. Apa itu? Tanya Siska. Transformasi kepemimpinan, Ardan menatapnya tajam. Saya ingin melihat Siska Pratama yang memimpin dengan hati, bukan hanya dengan angka. Saya ingin melihat perusahaan ini menghargai manusia sebagai aset, bukan variabel. Bisakah Anda melakukannya? Siska terdiam lama. Ia melihat wajah-wajah karyawannya yang tegang di balik kaca ruang rapat. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang membangun menara gading yang kesepian. Saya akan mencobanya, Pak Ardan. 3 bulan kemudian, suasana di gedung Pratama Group telah berubah total.
Tidak ada lagi keheningan yang mencekam di koridor lantai 42. Aroma kopi dari pantry kini sering diiringi oleh tawa ringan para staf yang tidak lagi merasa harus berjalan berjinjit jika sang CEO lewat. Siska Pratama berdiri di depan lift, ia mengenakan blazer Salem yang lebih santai. Saat pintu lift terbuka, seorang OB muda masuk membawa peralatan kebersihan. Siska tidak lagi menganggapnya sebagai bayangan yang tidak terlihat. "Pagi, Danu. Bagaimana kabar ibumu? Masih perlu izin untuk kontrol ke rumah sakit?" tanya Siska ramah. Pemuda itu terkejut, lalu tersenyum lebar. "Sudah jauh lebih baik, Bu. Terima kasih sudah mengizinkan saya pulang lebih awal kemarin." "Syukurlah. Kerjakan tugasmu dengan baik, ya." Siska membalas senyum itu, senyum yang kini terasa tulus, bukan lagi sekadar formalitas bisnis. Di ruang kerjanya, Siska melihat sebuah paket kecil di atas meja. Sebuah kotak sederhana berisi kurma premium dan sebuah kartu ucapan. Di dalamnya tertulis, "Kualitas seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa tinggi ia duduk, tetapi dari seberapa rendah ia bersedia membungkuk untuk mengangkat orang lain. Selamat berbuka puasa, mitra bisnisku. Ardan Wardana." Siska tersenyum kecil. Ia membuka jendela ruangannya, membiarkan cahaya matahari sore masuk. Ia teringat kembali momen Ramadan tahun lalu, saat ia merasa begitu berkuasa namun sebenarnya begitu miskin akan empati. Ardan tidak hanya membawa kontrak besar bagi perusahaannya, tapi juga membawa perubahan besar bagi jiwanya. Kini, Pratama Group bukan lagi sekadar gedung pencakar langit yang dingin. Perusahaan itu telah menjadi rumah bagi orang-orang yang merasa dihargai. Siska menyadari bahwa angka dan target memang penting untuk mencapai puncak, namun empati dan kepedulian adalah hal yang akan membuatmu bertahan di sana tanpa rasa takut akan jatuh. Matahari mulai terbenam di ufuk Jakarta, namun bagi Siska, ini adalah awal dari fajar yang baru dalam hidup dan kepemimpinannya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kemanusiaan berada di atas profesionalisme. Jabatan dan harta seringkali menjadi hijab yang menutupi pandangan kita terhadap nilai-nilai dasar kehidupan. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mampu melihat martabat manusia di balik seragam yang paling sederhana sekalipun. Ingatlah bahwa cara kita memperlakukan orang yang tidak memiliki kuasa apa-apa atas kita adalah cerminan paling jujur dari siapa kita sebenarnya.